Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Hairil Anas TV. Sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan para sahabat semua yang tetap setia menanti untuk mencermati sajian-sajian celotehan serta kabar berita di channel kesayangan kita ini. Tak ada sesuatu yang dapat Hairil Anas TV berikan sebagai balasan kebaikan selain untayan doa. Semoga sahabat semua tetap dalam keberlimpahan rezeki yang penuh berkah serta senantiasa dalam karunia Allah berupa taufik dan hidayah yang mencerahkan dan mensejahterakan. Sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada, tema celotehan kita pada edisi kali ini adalah hilangnya sanad, ilmu paling murni di becak yang misterius. Selamat mengikuti dan Uni Soviet. Tidak terkecuali di Indonesia juga tengah terjadi perang antara penjajah Belanda dengan rakyat serta para pejuang kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, HNH pun tiba di tanah air dan dengan menumpangi sebuah becak, ia membawa kitab-kitab dan sanad hasil bergurunya selama puluhan tahun di Haramain. Namun entah bagaimana kejadiannya, nasib naas menimpanya. Sanad yang dia bawa bersama kitab-kitabnya tercecer di becak yang ia tumpangi. Dan becak yang ditumpanginya itu tiba-tiba raib, hilang entah kemana dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Becak itu hilang secara misterius bersama dengan sanad serta kitab-kitab hasil bergurunya selama 10 tahun di Arab Saudi. Sungguh sangat disayangkan, satu-satunya ilmu yang masih murni dan paling sahih hilang begitu saja, padahal telah mati-matian diperjuangkan selama 10 tahun berguru di tempat asalnya, yakni Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Meskipun kehilangan sanad yang begitu sangat berharga, namun HNH tetap melanjutkan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada seluruh murid-muridnya. Pencetus metode pengajaran ilmu Quran hadis bernama Mangkul Musnad Mustazil ini menyampaikan kepada seluruh murid-muridnya bahwa metode dialah yang paling benar dan paling sahih dalam cara menyampaikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sampai saat ini Jokam atau pengikut Islam Jamaah, murid daripada HNH, meyakini ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih hanya versi HNH, sehingga hanya metode pemaknaan Quran hadis Jokam sajalah yang paling benar, paling murni dan paling sahih. Adapun di luar kalangan Jokam, Islam Jamaah sudah tidak murni lagi. Bahkan Amir Jokam yang saat ini, Abdul Aziz Sultan Aulia, menyatakan ilmu Quran hadis di Mekah Madinah sudah tidak murni lagi. Ada yang ulamanya Wahabi sebelum rajanya Raja Abdul Aziz itu. Di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki lah. Nah, sehingga sholat itu ya gantian gitu loh. Memang orang jahiliyah itu. Dan kuburan-kuburan itu ramenya lebih ramai daripada masjid. Kalau masjid itu hanya untuk sholat saja, tapi kalau untuk minta doa-doa itu malah wasilahnya itu ya di kuburan itu. Sebuah pernyataan yang sungguh sangat jahil dan kontradiktif dengan penegasan Allah yang menjamin kemurnian Islam di Makkah Madinah hingga akhir zaman. Pemahaman mengenai tidak murninya lagi ilmu Islam atau Al-Quran hadis di Makkah Madinah sangat bertentangan dengan pemahaman seluruh kaum muslimin
di mana seluruh kaum muslimin memahami bahwa Mekkah dan Madinah disucikan dan dimuliakan oleh Allah lantaran doa-doa dan permintaan para nabi. Antara lain doa Nabi Ibrahim yang bisa kita baca dalam surat Ibrahim ayat 35 tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala." Nabi Ibrahimlah yang membuka dan merintis lahirnya sebuah tempat yang kemudian disucikan oleh umat muslim, yakni kota Mekkah Al-Mukarramah. Ibrahim pula yang memohon agar kota itu disucikan dan dimurnikan oleh Allah, dan dilanjutkan oleh cucunya yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang datang membawa risalah dari Allah untuk membasmi semua bentuk-bentuk penyembahan kaum paganisme yang menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Namun Amir Jokam dengan gagah berani mengatakan bahwa Islam di Mekkah sudah tidak murni karena dikelilingi oleh orang-orang jahiliyah yang lebih meramaikan kuburan daripada masjid. Subhanallah. Pemahaman dari manakah asalnya itu? Dikatakan pula bahwa ilmu Islam yang murni hanyalah yang dibawa pulang oleh Haji Nur Hasan yang sanadnya hilang di becak misterius itu. Saking murninya ilmu Islam yang di kalangan Jokam ini sehingga tidak ada yang menyamainya, baik metode penyampaiannya maupun dalam bentuk pengamalannya. Dikatakan paling murni karena diibaratkan air yang diambil langsung dari sumbernya dengan memakai saluran pipa yang steril, sebuah saluran pipa yang bernama Mangkul Musnad Mutazil, sehingga tak perlu memakai ilmu nahwu sorof, tafsir, apalagi kitab syarah dalam memaknai Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena bagi Jokam, itu semua hanya kitab karangan. Kita tanya ke dia, apa maksudnya antum mangkul? Oh, harus ada sanad. Taib sanad yang dimaksud sanad apa? Guru antum harus punya sanad ke Rasulullah, begitu? Pak, Bapak belajar ilmu hadis nggak? Kalau Bapak belajar ilmu hadis dan baca kitab-kitab mustalah, para ulama mengatakan bahwa sanad di zaman ini hanya untuk melestarikan saja, dan tidak disyaratkan seorang alim di zaman ini harus punya sanad, tidak disyaratkan. Menurut kaum Jokam, mempelajari makna Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan kitab karangan sama halnya mengambil air dari limbah atau dari sungai yang tercemar dan kotor. Sedangkan Mangkul Musnad Mutazil cukup membawa pulpen, mushaf Al-Quran atau Al-Hadis, tulis apa yang diucapkan guru, lalu selesai. Subhanallah. Untuk diketahui, mangkul artinya diartikan sebagai man, orang, kul, yang berkata, artinya guru yang berkata, menyampaikan ilmu dan didengarkan oleh murid-muridnya. Sedangkan mutazil artinya sambung bersambung dari murid ke guru, guru ke gurunya lagi, terus bersambung hingga ke Rasulullah, bahkan sampai ke malaikat Jibril. Sedangkan mustad artinya berdasarkan sanad atau sandaran hadis yang jelas. Tetapi ketika ditanya mana sanadnya, jawabannya hilang di becak. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, siapakah sebenarnya si pemilik becak kala itu? Ibarat kita sedang berada di sebuah dunia persilatan, jangan-jangan kitab yang dibawa oleh HNH adalah kumpulan kitab suci yang memang sedang diperebutkan dan jadi incaran banyak orang. Jangan-jangan tukang becak itu adalah salah satu tokoh dunia persilatan yang sedang mengincar kitab suci, lalu menyamar menjadi tukang becak dan berhasil merebut kitab suci, lalu membawanya pergi.
Atau pertanyaan berikutnya adalah, bila benar kitab suci itu paling suci dan paling murni, mengapa dibiarkan hilang begitu saja? Mengapa tidak diperjuangkan untuk mendapatkannya kembali? Mengapa si tukang beca tidak dicari dan direbut kembali kitab dan sanadnya tersebut? Bukankah menurut cerita-cerita yang beredar di kalangan kaum Jokam, HNH adalah tokoh yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi? Kalau buah kelapa yang telah terpetik bisa dia kembalikan ke pohonnya, mengapa mencari tukang becak yang membawa lari sanadnya tidak bisa dia temukan? Atau mungkin si tukang becak memang lebih sakti daripada Abah Nur Hasan? Entahlah, sungguh sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Satu hal yang bisa kita petik dari kisah misterius itu bahwa memang benar pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Abah Nur Hasan memang mengaku sakti, namun ternyata masih ada yang lebih sakti darinya. Salah satunya adalah Abang Becak misterius yang berhasil merebut kitab suci dan membawanya pergi. Dan mungkin juga kitab suci itu telah berpindah-pindah tangan dari toko yang satu ke toko silat lainnya, sehingga sulit lagi untuk bisa ditelusuri toko siapa yang memegang ilmu paling murni itu saat ini. Bila demikian kisahnya, berarti pemegang jalan tunggal kemurnian Quran dan hadis bukan lagi ada di tangan Jokam, karena ada pihak-pihak lain yang memegang sanad dari ilmu paling murni itu. Balik semuanya menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Kepada siapakah kita menyandarkan diri dalam menjalankan agama Allah ini, agama Islam yang mulia? Kepada orang saktikah atau kepada orang yang alim, ulama? Sekian ulasan. Salam akal sehat, semoga mencerahkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.